ini kan weekend. Waktunya orang untuk ngedit. Belum kapok juga dia ternyata. Penonton. Udah deh, diem aja. Gak usah ngira-ngira. Lihat aja sampai endingnya. Pasti happy ending. Ya wes, aku cuma ngasih warning kok. Aku itu gak butuh warning dari kamu. Kalau mau ngasih sumbangan itu ya jangan sumbangan moral. Sumbangan tuh uang gitu loh. Assalamualaikum. Sore aja. Sore. Kamu udah ikutan tuh sama dia? Ngapain aku ikut Mono? Memangnya aku bodyguardnya dia apa? Aku bingung deh sama si Mono tuh. Udah ditolak berkali-kali sama perempuan masih aja nggak kapok-kapok. Namanya juga Mono, Jeng. Kalau ndak gitu, bukan Mono namanya. Stereo. Kamu sendiri malam minggu kok dikontrakan aja? Memangnya kamu udah ada acara kencan atau ngedate gitu? Tak hobi aku ngedit-ngedit. Mendingan aku kalau udah ketemu satu cocok ya wes kawin. Ajeng, mau ndak kamu malam ini temani aku makan angkringan? Boleh. Boleh. Tenan lagi. Memangnya ndak ada yang marah sama Ajeng? Pasti yang mau marah orang aku coba. Sama, aku juga ndak ada yang marah kok, Jeng. Jadi kamu ndak usah khawatir. Ya wes aku siap-siap dulu. Iya. Mana ini gadisku ini? Kok lama banget. Dia nyasar apa? Hemon, Bun. maaf ya aku telat. Gak apa-apa cantik. Aku tahu kok Jogja kalau lagi weekend gini tuh sering traffic jam. Apalagi kamu dari Bantul kan jauh ke sini. Iya sih. Aku ada sesuatu buat kamu. Dan juga mau ngomong sesuatu ke kamu. Ngapain sih? Sebentar ya cantik. Kamu udah halo sayang. Halo sayang. Maaf ya nunggunya lama. Oh ya, kenalin Bram. Ini Mono, temanku. Oh. Mono kenalin, ini Bram, pacar aku. Baru datang dari Bram. Jakarta. Sudarmono Sukoco panggilannya Mono. Ayo Mon, jadi kamu mau ngomong apa sih? Gak apa-apa. Ngomong aja sekarang, soalnya bentar lagi aku mau dinner sama Bram. Kamu kalau mau pergi aja. Mau dinner kan? Nggak jadi deh. Loh, kok gitu? Ya gak apa-apa kan mau pergi kamu. Serius, nggak jadi ngomong? Ya udahlah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Kamu makan duduknya. Betul makan itu aja. Aku yang bayar, aku yang traktir. Nih, Loh iya dong. Insya Allah ada. Ayo, ikut. satu ya Bu. Loh. Ngapain kamu kesini? Katanya mau ngedit. Kok cepet amat? Kamu kenapa, Tomon? Muka kamu kok dilipet begitu? Muka kalau udah dilipet, taruh lemari sana, biar nggak apek. Aku tahu. Kaset kusut lagu lama. Ditolak lagi kok. Kamu ditolak lagi, Mon. Hancur hatiku mengenang di kau. Seneng kowe. Emang kayak gini. Seneng kalau ngeliat aku patah hati itu seneng. Apa sih orang aku nyanyi kok? Aku nyanyi nenangin kamu kok. Udah deh, nggak usah sosok menghibur. Emang kamu seneng tuh kalau aku sakit hati kayak gini tuh. Emang orang tuh nggak punya empati kamu. Nggak ngeliat apa aku lagi kolang kayak gini. No, sabar. Kamu tuh nggak boleh marah-marah kayak gitu. Udah, mending sana kamu makan dulu. Gak, kenyang. Ya kenyang loh. Terus makan hati. Jangan ketawa-tawa kamu ya, jangan ketawa-tawa. Kamu juga, jangan senyum-senyum kamu. Loh, Aku salah apa tuh? liatin aja, ntar liatin. Kalau aku udah punya uang ya, jadi orang kaya. Cewek manapun yang aku suka bisa tak pacarin.
Artis-artis itu di Jakarta tak pacarin semua ntar. Kamu tuh kalau nyari cinta sejati itu pakai hati, jangan pakai dompet. Loh, itu minum kue. Mau kemana kamu, Mon? Mon? Mbak, mana kek? Kamu jangan macam-macam ya. Hah? Mon? Aku mau ke Hawaii. Mau mati kan? Ya aku ikut. Mon. Duh, gawat ini. Udah, kamu juga jangan berlebihan. Berlebihan gimana sih, Jeng? Mono itu gitu-gitu sahabat aku. Aku tuh takutnya kalau orang lagi patah hati ya, dia bisa melakukan tindakan yang aneh-aneh. Minum racun serangga. Udahlah kok. Dia juga udah biasa kok patah hati. Kamu itu gak pernah menghargai Mono, kenapa sih, Jeng? Halo? JJ, Bu. Gimana? Putar balik. Oh, JJ. JJ, Bu. Ya. Putar balik. Sini. Berani ngaman nenek-nenek. Ini bukannya jambret tas saya. Jambret dibelaan Ibu. Kudu jambret, Alhamdulillah, nggak ada yang hilang. Terima kasih Yole, kamu telah menyelamatkan tas saya. Sama-sama ya. Siapa namamu? Saya Sudarmono, panggil aja Mono. Saya Suroso, panggil saja Eyang Suroso. Oh, J, ya. Kasihan kamu. Sini, Eyang obati. Oh, gitu. Oh, nggak usah yang. Gak apa-apa. Ntar kalau aku udah pulang, tak kasih es batu. Hilang ntar. Kamu tadi itu ada apa toh? Kok kelihatannya ada masalah? Anu loh, yang masalah anak muda lah biasa iku kuwi. Pasti masalah cinta. Rano. Wis ngono kuwi lah, yang. Sekarang sebut saja, kamu minta imbalan apa? Oh, ora yang. Ndak, nah wong kan tasnya ini dilempar sama malingnya kok. Kan aku nggak nolongin. Nggak boleh begitu. Saya kan udah janji. Sayang, nggak apa-apa. Dah. Nggak apa-apa. Lulu, awas ya. Rumah sakit. Baru rumah sakit aja, baru rumah sakit. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Biaya yang harus dibayarkan 15 juta rupiah, Mas. 15 juta? Iya, itu belum termasuk harga obat-obatannya. Kalau segini saya nggak punya uang, Mbak.
Kalau begitu kami belum bisa melakukan tindakan medis apapun. Beri saya waktu buat nyari uangnya dulu. Sebaiknya secepatnya Mas, karena kondisi pasien sangat kritis. Bayar pakai apa ini 15 juta? Lawang buat makan aja aku kembang kempis kok. Duh, sialku iki gak petulungan toyo yo iki. Tahu gitu udah tak tinggalin nenek ini. Penting kok. Bantuin aku kok. Ah, kamu tuh lihat-lihat loh, orang lagi makan ini. Aku butuh bantuanmu kok. Please, butuh bantuanmu. Muka kamu bonyok kenapa, Mon? Udah diem, gak usah dibahas. Aku butuh bantuanmu sekarang. Hah? Bantuan apa? Ada 15 juta nggak? Gusti Allah, 15 juta buat apa, Mon? Kok ini buat operasi kok? Kamu jangan gila ya, hah? Masa gara-gara kamu ditolak sama cewek kamu mau operasi plastik segala? Kalau emang muka kamu tuh udah pas-pasan, gak usah operasi-operasi segala. Shit, siapa yang mau operasi plastik lo? Loh itu 15 juta buat operasi. Operasi apa? Oh, ini buat nenek Eko. Nenek sopo? Nenekmu, kakekmu itu udah duluan menghadap yang maha kuasa. Kalau kelakuanmu kayak gini, sebentar lagi kamu nyusul. Kok nyebut kok? Buat nenek. Nenek sopo? Ya, Eko, ini tadi aku ketemu nenek-nenek di jalanan terus dia kena kecelakaan dan dia butuh uang kok buat bayar operasi kok. Aduh, Mon. Kamu tuh kok ya, sial banget jadi orang. Abis ditolak cewek, urusan sama nenek-nenek kecelakaan. Neneknya hamil kecelakaan, hah? Kok tolongin aku kok, please, tolong. Tolongin apa ya? Kamu pikir juga dong, Mon. Apa aku iso nolong kamu? Hah? Mikir. Apa aku iso nolong kamu? Ya kamu juga mikir toh kok, mikir. Kalau aku nggak bisa bayarin, aku bisa di penjara kok. Loh kok iso? Kok nenek-nenek itu kecelakaan, dia tuh ketabrak mobil. Gara-gara apa? Gara-gara tak dorong ke jalanan. Mon, kamu tuh sial banget jadi orang. Hei, kamu tuh harus diruqyah. Ruat. Please kok. Tolongin aku kok. Ya apa aku iso nolong, Mon? Tolong kok. Kan kau nggak ngajak-ngajak aku. Kok gimana ini kok? Coba, Jeng. Coba, Jeng. Mono iki, Jeng. Wah, Diam, jangan ngomong. mau kontrakan lagi. Bosen tiap bulan begitu mulu. Bukan kontrak aja. Enggak, siapa juga yang meminta kontrakan? Aku juga nggak sudi ya, minta tolong kamu. Motor apa ini? Pagi ini mau digade. Wow, ini motor hebat, Pak. Antik. Boleh dipegang-pegang dulu, silakan. Motor gini mau digade. Loh, ini bagus loh Pak, antik ini. Bapak ini jangan sembarangan ya. Motor ini nilai sejarahnya tinggi, nilai historisnya. Hah, zaman dulu pahlawan-pahlawan masih naik kuda, ada satu pahlawan yang udah naik motor ini. Pangeran Benowo yang pakai ini Pak. Sejarahnya juga tinggi nih Pak. Dari zaman kemerdekaan, sebelumnya lagi Sumpah Pemuda, ada lagi Hari Kebangkitan Nasional. Itu naik motor kayak ginian Pak. Makanya saya nggak mau jual, tak gadein aja. Udah. Kalau ini memang bersejarah, sumbangkan ke museum aja sana. Oh jangan, nanti kalau motor ini ditaruh museum, museumnya malah nggak ada yang ngunjungin. Duh, kok malah ngomong gitu? Ya Pak, gimana nih? Ayo dong, kita butuh uang nih. Ayolah Pak, tolonglah. Ini temanku kasihan. Ini dia bener-bener butuh uang Pak. Mau gade berapa ini? 15 juta. Wedian 15 juta. Kamu sekarang keliling di Jogja. Kalau ada yang mau gade 1 juta saja, kamu saya beri uang lipat 10 kali. Pak, kalau gitu saya minta yang 10 kali lipatnya dulu. Baru nanti kita gade. Itu lebih bener Pak. Udah. Wah, banyak
gaya tuh orang. Udah gitu uangnya dilipat 10 lagi sama juga bohong kan. Ah, Mon. Udahlah. Tak bilang juga apa. Wes kamu ngaku aja. Bilang sama keluarganya kalau kamu tuh ndak punya uang. Tak mau aku, tak mau. Terus kita mau gimana lagi, Mon? Ha? Mau cari uang kemana lagi? Memangnya kamu ndak mikir? Rumah sakit makin lama, biayanya makin nambah. Nanti kalau udah segunung, sopo sing bayar? Duh, kose. Halo? Kok mana? Iya, apa? Oh iya. Yowes, aku tak ke rumah sakit. Tuh, modern lagi, modern. Ayo, main. Ini nggak jadi dijual tak? Dulu deh. Aku nggak dapet tempat duduk ya, Mon. Dorong. Mbak, lu pasien nenek-nenek yang di kamar ini mana, Mbak? Sudah dipindahkan, Mas. Aduh, Mon. Jangan-jangan udah dipindah ke kamar mayat, Mon. Nyebut. Ke ruang VVIP, Mas. Katanya beliau baru saja ditangani oleh beberapa tim dokter ahli yang didatangkan langsung dari luar negeri. Mon. Sumpah, Mon. Aku udah mau ikut-ikut, Mon. Hah? Wong aku dengernya aja merinding. Dari mana? Hah? Bayar biaya perawatan ini semua. Wong gaji kamu aja seumur hidup tidak akan mampu untuk membayar perawatan yang sangat mahal itu. Mbak, ini kan tapi saya belum bayar biaya rumah sakitnya, Mbak, dan biaya operasinya aja saya belum mampu buat bayar. Lah terus kok main dipindahin aja toh? Emang siapa yang nyuruh pindah toh, Mbak? Mbak, siapa sih nyuruh pindahin, Mbak? Saya Fandi, asisten sekaligus pengacara Nyonya Suroso. Mana yang namanya Mono? Iki, lah iki lho, Mon. Ngaku ta, Mon. Kalian itu jangan bercanda. Kalian kan tahu toh, kondisinya Nyonya Suroso itu saat ini sangat kritis. Dan bahkan saya tadi sudah sempat tanya sama dokter. Kemungkinan untuk bertahan hidup itu sangat kecil. Ngerti? Ayo, Mon. Ini Pak Mono, Pak. Saya Mono, Pak. Saya minta maaf, Pak. Ini memang salah saya, tapi beneran saya yang dorong nenek itu ke jalanan. Tapi sumpah, Pak, saya nggak maksud untuk mencelakakan nenek, Pak. Beneran, sumpah, Pak. Kamu ikut saya. Pak, Ayo, ikut saya. Wah, silakan ke sini. Mon, Pak. Silakan duduk. Nyonya Suroso mau bicara dengan kamu. Mono. Yang maafin saya ya, Yang ya. Saya nggak maksud beneran bikin Eyang jadi cilaka. Sumpah. Maafin saya ya, tolong jangan bilang sama pengacara, Yang. Saya nggak mau dituntut di penjara, saya nggak mau, tolong ya, Eyang ya. Loh, kok Eyang malah senyum-senyum? Eyang itu sudah mendambakan lama sekali bertemu pemuda seperti kamu, Mono. Maksudnya piye toh? Kamu itu tidak salah, Mono. Justru Eyang bahagia sekali waktu malam itu bertemu sama kamu. Saat melihat pertama kali, jujur, Eyang jatuh suka sama kamu. Waduh, jangan-jangan nenek ini minta aku ngelamar dia. Aku ini emang jomblo sejati. Udah berulang kali ditolak cewek. Tapi lah mosok aku mesti nerima cinta si Eyang ini toh. Tolong temani saya ya, sampai saat akhir hayat saya tiba. Sebagai imbalannya, saya sudah menyerahkan wasiat sama Fandi. Dia yang akan
mengurus selanjutnya setelah nafas saya terakhir. Terima kasih, Mono. Kamu telah berbuat baik pada saya. Eyang. Mandi, Pak. Pak. Eyang. Pak Mandi. Pak. Pak ini piye, Pak? Panggilin dokter, Pak. Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyonya Suroso sudah kembali dengan tenang. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan luka. Mono, Eko, ayo jangan pura-pura tidur toh. Cepat bayar uang sewa kontrakan kalian. Jangan bisanya cuma nunggak terus. Mono, Eko. Kalau begini cara kalian, saya juga bisa punya tindakan. Tak dobrak pintu ini, lalu saya ambil barang kalian terus tak jual buat ganti rugi. Bu, sabar, Bu. Sudah habis kesabaran saya, Jeng. Tahu nggak, setiap saya tagih uang sewa, selalu saja mangkir. Memangnya sudah berapa bulan, Bu? Sudah 3 bulan, Jeng. Pokoknya ya, kalau kali ini tidak bayar sewa, mereka semua ini harus keluar sekarang juga. Jangan toh, Bu, kesian mereka. Nanti mereka mau tinggal di mana, Bu? Saya ndak peduli, Jeng. Mau dia itu tinggal di kolong jembatan, mau di emper toko, terserah. Emangnya ini rumahnya neneknya apa? Bisa singgah seenaknya. Mono, Eko. Tak dobrak sisan po ya. Halo. Kok kamu lagi sama Mono kan? Oh, Ajeng toh. Untung kamu telepon, Jeng. Kamu itu telah mengurangi stresku sedikit. Kalian di mana? Iki aku nang Malioboro. Nemeni sahabatku yang lagi stres. Sebentar lagi gila. Kalian buruan pulang kemari. Itu ibu kos lagi ngeluarin semua barang-barang kalian dari kontrakan. Cepet. Oh, enggak. Iya. Ya, aku pulang. Jom. Iki yang namanya efek domino dari perbuatan kamu, Mon. Kamu telah melakukan satu kesialan, menghasilkan kesialan yang lainnya. Mulai dari kamu ditolak sama cewek, terus kamu punya masalah sama nenek peot yang tidak jelas itu. Sekarang, Mon, kita mau diusir dari kontrakan kita, Mon. Kamu jangan ngelawak ya. Jangan mentang-mentang mukamu tuh mirip sama pelawak yang ada di TV itu loh. Kamu ngelawak di sini. Yang bener dong. Mon, aku ini tenan ya. Emang kamu pikir aku ini lagi main sinetron apa? Kita ini mau diusir. Beneran. Bener. Ini Ajeng telepon loh. Yaudah nih. Ayo. Hei, goblok. Tak pikir sate. Nih. Halo. Cepet. Wah, aku ditinggal. Kamu itu loh, Mon ya. Sial kok ndak habis-habis. Istilahnya itu loh ya, sialmu tuh bisa overdosis. Aku sih kena getahnya terus. Ya maaf kok. Masuk aku ngerti. Dompetku kuwi lho. Pakai hilang segala.
apa, Jeng? Ya udah, kalian nginep aja di kamarku. Aku nginep di rumah temanku. Kak, gatik. Gak sudi aku nginep tempatmu. Ambu prengus. Wes. Kamu tuh susah aja tetap sombong ya? Mon, kamu itu ya, nggak pernah bersyukur. Masih untung, Ajeng itu baik sama kita. Kasih tumpangan buat kita tinggal. Lu kita mau tinggal di mana lagi, Mon? Uang nggak ada, keluarga nggak ada. Iku rungokke yo. Aku iku yo lebih baik tidur di bawah kolong jembatan Kali Code. Kamu aja sana. Kamu tuh udah nyusahin aku, Mon. Nggak usah ngajak-ngajak lagi. Kok kamu aja tidur di kamarku? Biarin aja dia jadi gembel di kolong jembatan. Wes, monceng gembel lu. Sombongnya temenmu itu. Temenmu itu sombong. Pantas nggak ada cewek yang mau sama dia. Ya, namanya juga Mono, Jeng. Kayak kamu nggak kenal dia aja. Enggak, aku malas kok bergaul sama dia. Terus kamu istirahat dulu. Ternyata ya, cintaku tuh nggak bertepuk sebelah tangan. Ajeng kasih perhatian ke aku. Mononya aja ya nggak pernah pakai otaknya itu loh. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan luka di hatiku. Betapa sakitnya relung batinku merasakan hilangnya cintamu. Malam ini Kapan nasibku ini berubah? Bosen aku hidup kayak gini. Kapan sih aku bisa jadi orang kaya dan menemukan Dewi cantik yang mau mendampingi hidupku? Tunggu, Bapak ini debt collector toh? Ya toh? Wah, dan kebetulan nih Pak, saya tuh sudah pusing ngurusi ya namanya Mono itu. Sudah 3 bulan toh Pak, dia tuh nggak bayar kontrakan. Listrik saya itu hampir dibredel sama PLN gara-gara dia juga itu Pak. Nah, lagi malah tidur toh Pak. Tuh. Oh, padahal barang-barangnya tuh udah tak keluarin kok ya Jik ngeyel di sini toh ya. Selamat pagi, Mono. Mono. Pak. Kok kamu tidur di luar? Iya Pak, belum bayar ruang kontrakan soalnya. Saya datang ke sini untuk menyelesaikan urusan kita. Sekalian aja Pak, itu orangnya dibawa sekarang ke kantor polisi aja daripada di sini kelamaan. Itu sama barang-barangnya juga dibawa aja sekalian. Sudah pusing aku lihat kamu itu. Ayo, ikut saya. Wih, jadi pencuri sih Pak. Mau kemana tuh si Mono? Jeng? Kok? Ono apa tuh, Jeng? Pagi-pagi kok udah bengong. Itu tadi si Mono pergi sama siapa? Pakai mobil mewah gitu, pakai jas. Kayak debt collector. Jangan-jangan itu pengacara, Jeng. Pengacara apa tuh? Udah. Nggak cukup. Aku ceritain untuk ke kamu tuh 1 hari itu nggak cukup. Butuh waktu berhari-hari. Loh, ini sarapan untuk siapa? Buat kamu aja. Semuanya. Aduh. Tak nyangka Eko punya gebetan Ajeng yang cantik, manis, dan baik hati. Pagi-pagi habis mandi dikasih sarapan. Bukannya suruh beresin tempat tidur, malah dikasih nasi karo iwak. Makan dulu. Ini modelnya. Keras. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Ananda Mono yang baru aku temui sekali. Kamu adalah laki-laki yang sangat istimewa. Kamu punya jiwa yang tulus. Saya bisa membacanya dari mata kamu.
Saya bahagia kamu ada di sisi saya saat saya menghembuskan nafas terakhir. Dan saya akan menepati janji saya pada kamu. Sekarang, semua apa yang saya miliki adalah milik kamu. Selamat menjalani hidup dan temui cinta sejatimu. Jadi beneran jadi milik saya? Bukan hanya rumah, tapi koleksi mobil mewah, tabungan, beserta aset lainnya menjadi milik kamu, Mon. Beneran ini milik saya, Pak? Saya ini orang hukum, Mon. Dan saya tidak pernah main-main dengan perkataan saya. Mana lagi ini aku cari kerja? Zaman sekarang cari masalah aja susah, apalagi cari kerja. Halo, kok kamu di mana kok? Kok kamu cepetan temuin aku kok. Aku butuh banget sama kamu kok. Aku butuh kamu kok cepetan kok. Dak. Wis Mon, saiki kamu urus aja urusan kamu sendiri. Aku tak urus urusanku sendiri. Aku capek sama kelakuan kamu. Ya ampun Eko, cepetan kok. Dak. Kamu tuh nyusahin aku aja. Bikin sial. Duh, kamu tuh pengen ya ngeliat temenmu ini kena serangan jantung. Aku ini lagi shock, tau nggak? Shock. Iya, tapi astalah kok. Cepet kok, kamu aku SMS-in alamatnya. Kamu cepetan nyusul aku sini ya. Penting kok. I need you. Mon. Bupli, Ya? iki duitnya tak bayar tapi separuh dulu ya. Wah, baik banget kamu. Kok ya kamu itu mau bayarin kontrakannya dua bocah tengil itu toh, Jeng? Ya mau gimana lagi, Bu? Mereka kan teman saya. Tak tega aku teh. Beruntung banget mereka itu punya teman kayak kamu, Jeng. Ya dah, ini kuncinya. Makasih ya, Bu. Heeh. Kenapa ya? Mono kok nyuruh aku datang ke sini? Sini boten-boten aja. Aku nggak tahu ini tempatnya siapa. Mono nyusahin aja nih anak. Kamu Eko ya? Iya, Pak. Saya Eko, sahabatnya Mono. Mono yang suruh saya datang ke sini. Oke. Ayo silahkan masuk. Silahkan di sana. Mono, ngapain kamu di sini? Pak, teman saya salah apa lagi, Pak? Masuk rumah ini secara diam-diam ya, Pak ya? Mono, kamu tuh malu-maluin aja ya? Ayo pulang. Ngapain? Kamu tuh terima aja nasib kamu. Kalau memang kamu itu orang kere aja. Gak usah sosokan kaya. Ayo pulang. Aku tak bisa pulang dari sini kok. Tak bisa pulang gimana? Karena rumah ini rumah Mono. Tenang lagi. Aku ndak mimpi ta. Ini rumah Mon. Astagfirullahaladzim, Mono sakit. Allah, sakit betul. Mon, sakit ya? Sakit nggak? Sakit. Itu namanya bukan mimpi. Mon, di mana kamu? Kenapa? Kangen ya. Gede rumongso kamu nih. Lah, kalau nggak kangen, ngopo toh aku telepon-telepon? Nggak, aku cuma pengen bilangin aja. Itu pembayaran kontrakmu udah tak talangi. Udah tak beresi lagi kamarnya. Ya ampun, Jeng. Gak usah repot-repot, Jeng. Karena sekarang aku sama Eko udah ndak balik lagi ke kontrakan itu. Kamu nih udah kere, sombong lagi. Anak ini Hamdani Hartoyo. Dikandani gak percaya. Kamu nanti akan melihat.
siapa Sudarmono yang sekarang. Mau bukti? Lihat, kamu akan terkaget-kaget siapa sebenarnya aku nanti. Yo. Mon, ngomong apa aja barusan, Mon? Seperti biasalah, kayak kamu nggak tahu aja nenek sihir itu. Bisanya itu cuma ngeremehin doang. Biarin aja. Makanya dia nanti itu bisa jadi kayak perawan tua. Lah wong ngatain orang ya senengannya. Mendingan kayak kita. Jejaka tampan nan kaya raya. Yuk. Sopir, jangan di mana-mana. Ini yang gua impi-impikan. Dengan modal pelet roda 4, aku udah nggak perlu lagi ngelirikin cewek, tapi cewek-cewek se-Jogja bakal ngelirikin aku. Cari cewek. Shh, jangan buru-buru. Pikir panjang dong, pola pikir orang kota. Alah, tunggu apa lagi? Modal apa lagi? Kan kamu udah dapet tuh pelet roda 4. Udah gitu Pak Padi udah kasih kamu ATM yang katanya isinya nggak bakal habis. Mana ayo buruan. Ya ini OKB orang katrok nih. Katrok apa sih? Kita itu harus benahi dulu penampilan kita. Oh, jadi maksud kamu kalau isi kantong kita tebel, muka juga harus keren biar orang percaya. Iya dong, biar sinkron sama mobilnya juga. Let's go, Mon. Let's go, baby. Ayo, berangkat. Langkah pertama, kita harus memperbaiki penampilan kita. Pilih baju yang paling mahal, pilih celana paling bagus, supaya derajat kita naik. Selamat siang, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Jelas. Saya mencari pakaian yang pantas dikenakan oleh saya dan juga teman saya ini. Ada nggak di sini? Kalau baju yang pantas buat Mas, kayaknya di mall sebelah. Kalau di sini, pasti Mas kaget lihat harganya. Oh, kenapa harganya? Apakah terlalu murah atau apa? Sebarangan Mbak ini. Belum tahu teman saya ya. Kasih lihat, Mon, apa yang kamu punya. Pokoknya tinggal gesek aja, Mbak. Nih, gesek. Mbaknya mau digesek? Gesek. Jangan. Nanti kalau mbaknya digesek juga, tambah tipis. Oke, udah tipis kok. Sekarang langkah kedua. Langkah apa meneh tuh, Mon? Hah? Memangnya ini kurang apa? Ini udah ganteng, udah bagus. Sekarang aku tanya, mukamu udah keren atau belum? Ya belum sih. Makanya untuk bisa mendapatkan wanita yang cantik, tinggi, langsing, putih, dan pandai mengatur rumah tangga, kita harus perawatan tubuh, perawatan rambut, perawatan wajah. Siap, Mono. Supaya aura kemiskinan di wajahmu kita buang sial, buang jauh-jauh. Selamat tinggal, muka jelek. Selamat pagi, muka jelek. Monggo. Angkat terakhir. HP-mu mana? Oh, HP ku, Mon. Wah, kamu nggak. Udah biarin. Kok dibuang? Diem. HP kayak gini nih cocoknya buat nimpukin anjing. Gak cocok buat kita. Mendingan kamu pilih tokonya satu-satu, HP-nya satu-satu yang mana? Kamu pilih yang paling bagus supaya menunjang penampilan kita. Nah. Hei Jamila, apa bingung? Ngeliat mobil bagus, ngeliat penampilanku yang keren gini. Lihat tuh saya kok, tak permak makin keren kan? Jadi kayak pemain sinetron loh, Dimas Andrean. Ini mobil kamu sewa dari mana? Emang kalian mampu apa bayar mobil kayak gini? Oh, kamu mau? Tak kasih 10 deh ntar. Mana utangmu? Sewaan kontrakan mana? Kamu ganti dulu baru ngomong.
Berapa sih uang sewanya berapa? Ah, aku malas ngitung, nggak bisa ngitung. Ambil aja semua. Iki uang palsu ya? Kalian mau ngerjain aku ya? Hah? Sampai naik dewe toh nek ngomong toh. Lihat tuh. Ya kayak gini ini, nggak bisa maju-maju. Lah wong senengane ngeremehin orang ya. Jeng, udahlah, terima aja. Uang itu asli kok. Kalian ini apa? Melihara tuyul ya? Ngerampok bang ya kalian ya? Jeng, ini susah dijelasinnya ya. Mono itu baru dapat warisan. Warisan apa? Udah. Udah malam kok ngomongin duit lagi di jalanan. Udahlah, jadi orang tuh kita tidak boleh sombong. Lo mau ikut sama kita-kita? Udah, sama aku. Nih, kamu makan aja mau uang palsumu itu. Loh, Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Halo, selamat pagi. Iya, kenapa Atika? Makan siang? Oke, boleh. Makan siang ya di tempatmu. Duh, bunyi lagi. Ya, siapa nih? Oh, Syahrini. Oke, baik. Aku ke apartemenmu malam ini. Ya. Duh, buat kamu, Mon. Handphonemu rame terus ya. ini loh, barusan loh ada SMS lagi kan Zizi ini loh. Zizi itu yang mana yo? Wis ajaan sono, tak tahu aku. Oh, sing rodok Arab. Iya. Emangnya kamu pikir kamu aja punya gebetan? Aku juga punya. Tak telepon. Halo, Ajeng. Halo? Kamu di mana? Aku mau ke kampus ya? Ngapain di kampus? Oh, kok nggak semangat gitu? Kok nggak semangat gitu sih? Capek aja. Tak pikir kamu sakit. Enggak, aku udah sakit. Nanti malam kamu ada acara enggak? Mau tak ajak dinner? Enggak bisa kok. Aku harus ada ujian kok besok. Enggak bisa. Ya, kalau sesok iso. Udah deh, nanti aja tak kabari ya. Aku telat nih. Dah. Oh, oke. Nanti kamu tak jemput. Wis, tak bikin surprise. Kamu aku. Ya, nanti kamu aku jemput ya. Mon, mau kemana kamu, Mon? Mau kemana lagi, Mon? Mau kemana lagi kamu? Sorry, aku agak sibuk ini. Pagi-pagi gini aku harus breakfast sama Zizi. Siangnya aku ada makan siang sama Atika sekaligus ke salon. Sorenya aku mau gowes sama aku lupa ya. Rara atau Michelle? Oh, Rara. Malamnya aku nemenin spa Syahrini. Oh, udah sama Dewi Persik sekalian kamu. Oh, enggak ikut. Full book toh kamu ya? Jelas. Besok malah lebih ribet lagi tuh acaranya. Ya wis. Sekarang kamu pilih salah satu terus kamu nikah. Nikah itu urusan belakangan. Nikmatin aja dulu gaul sama cewek-cewek. Punya tampang ganteng teng. Ayo, dompet tebel. Ngapain mesti setia sama satu cewek? Yo. Nih, motor kamu pakai. Cari cewek yang banyak. Yo. Tenan to, Mon. Iki motor buat aku. Yo. Kamu megang duit nggak? Mon, aku mana pernah pegang uang sih, Mon. Ah, udahlah. Ini aja kamu ambil semua. Udahlah, ini semua uang buat aku, Mon. Iya, tapi dengan satu syarat. Uang ini harus kamu habiskan sampai malam ini. Besok tak kasih lagi. Kalau enggak, tak gondrongin rambutmu. Wah, enak, keren kayak Ramon Tungkah. Oh iya, ganteng dia. Cepetan. Iya. Habisin. Ini semua harus habis. Cepet. Iya. Sun ya, Mon. Yo. Fir. Ngelamun aja, pasti ngelamun jorok nih. Eko Renegade.
Iki piye nyala ini yo? Mon. Percuma punya motor tidak bisa dijalanin. Boleh 7 hari 7 malam kita dugem sampai mabur. Wah. Beneran nih. Beneran. Berarti beli bajunya yang banyak dong. Jangankan beli yang banyak, toko-tokonya tak beli itu nanti semua demi kalian. Semuanya ya? Ajeng. Hebat kamu kok. Sekarang udah naik moge, motor gede. Mono yang beliin. Apa kabar tuh anak? Udah berhasil belum dia naklukin cewek-cewek pakai isi dompetnya? Mono sekarang jadwal kencannya padat. Pagi, siang, sore, malam itu ceweknya ganti-ganti. Kayak dia pakai baju aja. Udah gitu. Handphonenya nggak pernah berhenti berdering. Wah, senang pokoknya aku ngelihat sahabatku Mono itu wajahnya sekarang kembali sumringah. Enggak kok, aku yakin. Cewek-cewek itu kan cuma pengen isi duitnya aja. Gak mungkin lah Mono bisa dapetin cinta sejati kalau kayak gitu. Sepertinya Mono itu nggak pernah peduli akan hal itu. Wong dia kayaknya yang penting happy. Sayang, makasih ya. Kamu tuh baik banget, ganteng lagi, tajir pula. Maaf mas, kartunya bermasalah. Loh, masa nggak blokir mbak? Ada kartu lain? Berapa sih ini belanjaannya? 18 juta. Udah sayang, bayar pakai cash aja. Udah sih sayang, bayar cash aja sih. Oke, 18 juta kan? Gini ya. Ini mana belanjaan kamu? Mana belanjaannya? Ini belanjaan atau tas kamu ya? Tas aku. Oh iya. Mbak, ini barang-barang simpan aja dulu sini. Besok saya akan kesini lagi untuk ambil barang, jangan dijual ya. Loh, kok? Aku urus dulu kartunya ya. Udah tenang aja ya. Ayo ladies, let's go. Udah ikut aku aja. Besok aku urus kartunya. Pak Fandi, maaf nih Pak, nunggu lama Pak. Nggak apa-apa. Kamu dari mana, Mon? Oh, biasalah Pak, anak muda. Tadi kamu telepon sama saya. Katanya mau ketemu. Ada apa? Ayo, ini loh Pak. Aku tadi pakai ATM ini Pak. Lah kok nggak bisa dibuat transaksi ya? Tak gesek, kok nggak bisa Pak? Katanya ATM ini nggak bakal habis. Oh rusak apa toh? ATM itu memang sengaja saya blokir, Mon. Lah, ngopo toh Pak kok diblokir? Karena setelah saya analisa, pengeluaran kamu itu sangat boros, Mon. Ini ada pengeluaran untuk orang banyak. Dan ini bukan untuk kepentingan pribadi kamu. Ya kan buat uang pelicin, Pak. Di Indonesia kan apa-apa dikit-dikit pelicin. Pelicin apa, Mon? Buat deketin cewek-cewek, Pak. Mon, saya sudah menebak bahwa nasib kamu itu tidak jauh beda dengan nasib almarhum Eyang Suroso. Dulu, waktu muda, dia menghabiskan uangnya untuk mengejar cinta laki-laki hidung belang. Tapi apa yang dia dapat? Dia kecewa dan trauma. Sehingga sampai ujung usianya belum menikah. Dan itu saya tidak mau terjadi pada kamu, Mon. Karena kamu itu punya tugas dan tanggung jawab untuk mengelola aset harta kekayaan almarhum Eyang Suroso, Mon. Lah terus, nah kalau udah gini, saya harus ngapain toh, Pak? Begini, Mon. Saya akan kasih waktu kamu 30 hari untuk mencari
calon istri kamu. Dan begitu kamu dapat, segera menikah. Saya akan kucurkan dana untuk keperluan menikah itu. Tapi ingat, kalau tidak berhasil, maka harta aset kekayaan almarhum Eyang Suroso akan saya serahkan ke Yayasan Panti Asuhan demi kebaikan kita bersama. Dan satu lagi, kamu tidak boleh menggunakan fasilitas uang, rumah, atau fasilitas yang lain demi menggait calon istri kamu. Sementara kamu harus tinggalin rumah ini. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Kamu tuh gimana sih, Ceng? Mau tak ajak makan di restoran kok malah makannya di pinggir jalan. Makan mau di restoran, pinggir jalannya sama aja kok. Sama-sama makan. Ya, tapi kan aku pengen ajak kamu makan di tempat yang spesial. Aku tuh udah biasa hidup susah. Saya. Halo. Halo, kok? Iya, Mon. Gimana kok? Iya, Sek toh. Aku lagi sama Ajeng ini. Tinggalin nenek sihir, gak penting itu. Urusanku ini jauh lebih penting. Jeng, sorry ya. Mono barusan telepon. Aku disuruh pulang. Kayaknya ada yang penting. Ya wes. Ya wes. Aku antarin kamu pulang ya. Nggak usah, aku pulang sendiri aja. Loh, tapi kan aku sama kamu perginya. Udah, kamu urus bosmu dulu itu. Ya wes. Ini sampun, Bu. Anje, Sedanten pinten? sedanten 20.000, Mas. 20.000. Anje. Palingnya ambil aja buat Ibu. Kenapa sih, Mon? Kok kayaknya penting banget loh? Hah? Ini kita pulang kontrakan kok. Pulang? Loh, buat apa? Ini kan rumah kamu. Rumah kita, Mon. Aku dipaksa harus minggat dari rumah ini. Sebelum aku menemukan cinta sejatiku, terus aku kawin. Kawin? Nikah kali? Kawin tuh nggak boleh, nikah dulu baru kawin. Biasaan kamu tuh. Pak Fandi kuwi lho. Pak Fandi tuh bilang, aku harus menemukan cinta sejatiku dalam waktu 30 hari. Gampang, Mon. Kamu itu tinggal cari ya, tinggal pilih dari gebetan-gebetan kamu yang banyak itu. Pagi, siang, sore, malam, kamu kencani semua. Kan banyak. Tinggal kamu pilih satu terus kamu nikahin. Gitu aja kok repot. Masalahnya tuh nggak segampang itu kok. Gimana mau cari cewek sekarang kalau nggak punya uang? Kalau nggak dimodalin? ATM-ku tuh diblokir, ngerti nggak? Lah aku tuh suruh nyari cewek, suruh nyari cinta sejati. Setelah itu baru ATM-nya dibalikin lagi. Aku suruh nyari pacar tanpa modal. Mono. Iki, Mon. Iki sing namanya roda kehidupan berputar ya. Kemarin kamu boleh di atas angin. Sekarang rasakno. Angin doang yang kamu miliki. Loh, kok balik lagi ke sini? Jatuh miskin ya? Hah? Kita ini balik sini cuma sementara. Oh, sombong. Ngaku aja kalau kamu habis diporotin sama cewek-cewek matre di sekelilingmu itu. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Aku ini bukan Sudarmono yang kamu kenal. Aku ini Sudarmono si konglomerat. Kalau konglomerat itu tinggalnya ndak di sini. Tinggalnya tuh di real estate, di rumah mewah, mobil mewah. Mana rumah mewahmu? Mana mobil mewahmu? Mana?
Ya tunggu aja dulu. Sebentar lagi akan kembali ke genggamanku. Huh. Apa lagi toh? Mono disuruh mencari cita sejati dalam waktu 30 hari. Kalau udah dapet, harta warisannya nggak bakal balik lagi. Makanya harus dapet. Bilangin sama temenmu tuh, nggak mungkin. Selama dia masih melihat perempuan itu mau sama dia kalau hanya materi, nggak mungkin dia dapet. Ya, bilangin ya. Iya, memang tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Zaman sekarang itu susah. Cari kita sejati. Mau cari kardus saja susah, apalagi cari kita sejati. Bagaikan beli karung dalam kucing. Kucing dalam karung. Alah. Itu loh, ini motorku ini tadi mogok di perempatan situ. Jadi, kita jalan-jalan naik motor? Biar romantis. Maaf ya, lain kali aja. Loh, Bila akhirnya kau tinggalkanku. Walah, Jam, ini loh kacang loh. Hah? Biar kelihatan akrab dan senang. Wong monyet makan kacang aja kayaknya bahagia banget kok. Silakan. Mon, sudah dapet tak ceweknya? Aku sih yakin berani taruhan aku. Mana ada cewek yang mau sama dia. Seenaknya aja nah ini kalau ngomong. Kamu atau aku yang nggak laku-laku, ha? Asal kamu tahu ya, banyak laki-laki yang mau sama aku. Cuman masalahnya aku milih bibit-bibit bobotnya nggak kayak kamu, sampah. Apa Jun, masuk. Loh, apa mau kita buktiin? Siapa duluan yang laku? Kamu atau aku? Hah? Yo, deal? Guys. Ya udah, kalian ini apa-apaan sih? Wong mau cari jodoh aja pakai taruhan segala gitu loh. Mono, biarin toh. Biarin aja. Kita lihat ntar. Kamu kok kirim SMS ke aku tuh? Kirim ke semua orang, jangan GR. Lah, aku juga siapa yang mau sama kamu? Emangnya aku homo apa? Aku juga homo milih-milih, Mon. Cantik dan menarik, usia 20 sampai dengan 25 tahun. Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Dis, kok dadak banget? Semalam aku dapat SMS ini. Dari kamu kan? Iya sih. Kamu kenapa sih, Mon? Kamu tuh aneh deh SMS kayak gini ke aku. Kamu nggak bercanda kan? Atau jangan-jangan kamu kirim SMS ini ke semua nomor yang ada di handphone kamu? Kita ngomongnya di tempat lain aja ya. Sama makan. Boleh? Yuk, yuk, yuk. Yuk. Aku pikir kamu tuh bercanda ngirim SMS kayak gitu ke aku. Sebenarnya aku tuh
aslinya izin loh SMS kayak gitu. Tapi ya gimana, aku terpaksa ya. Terpaksa gimana sih? Kamu tuh kan ganteng, humoris. Masa sih cari calon istri pakai promosi? Iya sih. Tapi itu loh, maksudnya Kenapa? Udahlah, kamu cerita aja sama aku. Lagian biasanya kamu telepon aku kan kalau ada apa-apa. Ya cuman akhir-akhir ini kamu ngilang semenjak pertemuan kita di alun-alun itu. Oh ya, dengar-dengar kamu sekarang kaya ya? Yo, tapi kenapa? Gini loh, aku itu gak mau membuang kesempatan supaya bisa jadi konglomerat. Maksud kamu? Gini ya, tapi kamu jangan ketawa kalau tak ceritain. Beneran ya? Janji? Iya, cepetan. Jadi gini. Boleh aku makan dulu nggak? Tapi cerita ya. Ya, janji. Jadi dia namanya gadis ya kok? Yang dulu nolak Mono kan? Iya. Memang kalau tak lihat-lihat, penampilannya memang penampilan cewek-cewek berkelas, berpendidikan, mahal. Nggak cocok sama Mono. Mono gembel, nggak punya modal apa-apa. Ya pantas ditolak sama gadis. Terus mereka kemana dong tadi? Mana aku tahu, nggak urus aku. Ya udah deh Mon, aku langsung pulang aja ya. Oh ya wis lah kalau gitu. Sampai ketemu besok ya. Ya. Itu cewek yang namanya gadis, Mon. Iya. Pantes kamu ditolak. Dalam, Mon. Tidak akan mungkin kamu nemuin cinta sejatimu. Ya enggak kok? Iya, Mon. Siapa bilang? Lawang aku sama dia aja baru jadian kok. Tungguin aja, bentar lagi juga kita bakal nikah. Serius kamu, Mon? Iya. Yang namanya jodoh itu gak bakal kemana. Ya. Dia tuh udah ninggalin aku, tapi buktinya lihat aja, ujuk. Dia sendiri tuh yang datang lagi ke aku. Kamu kalah tuh. Kamu jangan ngerasa menang dulu dong. Loh, apa? Kamu belum jadian kan? Aku belum jadian, tapi bukan berarti aku nggak bisa pacaran sama orang. Lagian lo, siapa yang mau pacaran sama kamu? Hah? Ada. Sopo? Eko. Eko. Kamu mau kan kok? Aku suka sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Wah. Iya. Mon. Aku jadi sama Eko. Iya, mau. Ya udah menang, dari kalah, kita seri. Kamu sama gadis, aku sama Eko. Mon, Eko sama Aceng, Mon. Ngimpi lagi. Mon. Ki sakit tenan ya, Mon. Eko Aceng. Kamu nggak tahu, Mon. Aku tuh sebenarnya udah lama cinta sama kamu. Aku siap terima kamu apa adanya. Selamat sore, Pak. Sore, Mon. Ayo silahkan duduk.
Wajah kamu sumringah sekali, Mon. Wah, iya Pak, lagi jatuh cinta. Soalnya belum 30 hari Pak, saya sudah berhasil menemukan cinta sejati saya. Oh, ya. Bapak tahu, ini jelas-jelas benar-benar cinta sejati saya Pak. Ya saya tuh udah lama banget ngejar ini cewek. Akhirnya dapet Pak. Bentar lagi ya, kita akan mencari tanggal yang tepat dan tanggal bulan yang baik untuk segera menikah. Ya. Oke, kalau begitu kamu urus segala sesuatunya. Dan ini ATM kamu saya kembalikan. Gunakan dengan sebaik-baiknya, Mon. Untuk keperluan pernikahan kamu. Ya? Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Ajeng, aku mau ngucapin banyak terima kasih ya sama kamu. Ternyata aku bener-bener gak nyangka kalau kamu tuh cinta sama aku, Jeng. Ya, asal kamu tahu ya, Jeng. Aku tuh sebenarnya dari dulu udah mendem perasaan sama kamu. Dan aku juga yakin kalau kamu tuh punya perasaan yang sama seperti aku ke kamu. Nah, tapi maaf loh, Jeng, maaf banget. Aku tuh gak berani mengungkapkannya pada waktu itu. Ya, buat aku tuh belum pas mungkin waktunya gitu loh. Jadi, makasih banget ya, Jeng ya. Aku tuh merasa dapat berkah dari taruhan kamu sama Mono, Jeng. Aku yakin ya, Mono nggak bakalan nikah sama gadis. Udahlah, Jeng. Kamu nggak usah ngomongin Mono lagi. Biarin aja. Mono itu udah punya kehidupan sendiri. Nah, Eko sama Ajeng juga udah punya kehidupan sendiri. Biar mereka urus masalah masing-masing. Eko sama Ajeng urus hubungannya sendiri. Ya tak? Dan aku yakin ya, ini pasti ada rahasia terselubung. Gadis merahasiakan sesuatu. Dan ini bahaya buat Mono. Ajeng, kamu tuh enggak, hah? Gak usah ngomongin Mono terus. Mono ya Mono. Eko, Ajeng udah punya kehidupan sendiri. Gak usah ngomongin mereka lagi. Aku curiga ini, kamu tuh jangan-jangan ngiri ya. Ngiri kalau Mono sama gadis mau nikah. Kamu cemburu. Aku gak cemburu. Udah kamu ngaku aja, Jeng. Kalau kamu memang pengen tak nikahi. Aku datang ke rumah orang tuamu sebagai laki-laki dewasa. Aku melamar kamu. Aku bilang sama bapak ibu kamu, Pak, Bu, aku mau melamar Ajeng. Aku bisa, Jeng. Wah, pikiranmu udah gak bener kok. Kamu tuh gak care sama Mono. Ibarat telur, Mono temenmu itu udah di ujung tanduk. Kamu malah mikirin pernikahan. Ya tapi kan aku sama kamu tuh memang ada hubungan. Jadi wajar dong kalau aku ngomongin pernikahan loh. Udah deh. Jeng, kamu udah ngerti apa-apa? Ajeng, kamu jangan kayak gitu loh, Jeng. Dis. Halo sayang. Gimana semalam? Kamu udah ketemu Pak Fandi? Oh udah. Pak Fandi ngasih aku ini. Coba lihat sini. ATM ini aku pegang ya. Loh? Iya, biar kamu nggak bisa macem-macem. Biar kamu nggak bisa gunain ATM ini buat jalan sama gadis lain. Loh ya Allah, ya enggak lah. Kan cintanya aku cuma sama kamu dari dulu. Bener? Bener. Nggak mau jorok? Ya? Ya udah sih, kamu siap-siap Gi. Katanya kamu ngajakin aku ke tempat yang spesial. Ya, tunggu ya. Aku tak bersih-bersih dulu. Iya. Bentar ya. Halo sayang. Kamu tau nggak? ATM-nya udah aku pegang nih. Nanti aku tinggal minta pinnya ke Mono. Pokoknya kamu tenang aja deh. Lagian siapa coba yang mau nikah beneran sama Mono? Ini semua kan cuma permainan kita.
Pokoknya setelah aku nikah sama Mono, ya kurang lebih 1 atau 2 bulan gitu, aku minta cerai deh. Aku buat masalah gitu. Kalau udah kayak gitu, nanti kita berdua bisa nikmatin harta gono gininya bareng-bareng. Main masuk aja nyelonong, ketok-ketok kek. Aku cuma pengen nunjukin ini sama kamu. Aku nggak sanggup jelasinnya pakai kata-kata. Makanya kamu tenang aja deh. Lagian siapa sih yang mau nikah beneran sama Mono? Ini semua kan cuma permainan kita. Di 1 atau 2 bulan gitu, aku minta cerai deh. Aku buat masalah gitu. Kata Mono, perempuan itu paling suka kalau dikasih bunga sama coklat. Ajeng pasti termehek-mehek ini kalau tak kasih bunga sama coklat. Ajeng pasti seneng dan tambah sayang ini sama aku. Kapan lagi Ajeng mendapatkan perhatian dari cowok setampan area West Prog alias Kulon Progo. Ajeng pangeranmu wis teko iki. Kok ndak ada orang ya? Mending bunga sama coklatnya tak taruh di dalam kamarnya aja. Siapa tahu ini bisa menjadi surprise atau kejutan. Buku diarinya Ajeng. Gak boleh Eko. Siapa tahu ada Eko di dalamnya. Ya ampun sayang, kamu romantis banget sih ngajak aku ke sini. Karena aku memang sudah menunggu momen-momen ini supaya bisa kayak gini. Setelah aku hitung-hitung dan menurut juga perhitungan Sasi, aku rasa momen sekarang ini adalah momen yang paling tepat untuk aku nyatakan kalau aku tuh sebenarnya. Apa sih sayang? Aku kan udah pernah bilang sama kamu berkali-kali kalau aku tuh udah siap banget jadi istri kamu. Ya, biarin aku nyelesain omonganku dulu. Ya. Jadi kamu tahu kan kalau aku tuh sebenarnya terobsesi sama kamu. Nah, dan aku harap melalui kotak ini akan bisa mewakili siapa itu. Sayang, kamu tuh romantis banget. Kamu tuh emang cowok yang penuh dengan kejutan romantis. Tau gak? Aku seneng banget. Makasih ya. Buka boleh? Buka aja. Loh, sayang, kok kosong? Loh, kan aku udah bilang isi kotak itu akan mewakili perasaanku kepada kamu. Maksud kamu apa sih? Kamu ngerjain aku ya? Aku nggak ngerjain kamu. Kamu tahu kan bahwa aku tuh sudah tergila-gila sama kamu dari awal, dari aku masih belum jadi apa-apa, ketika aku masih miskin, sampai aku mendapatkan kesempatan jadi orang kaya. Dan akhirnya aku sadar, aku baru tahu kalau kamu itu ternyata hanya cinta sama aku, cuma cinta sama hartaku aja, ya toh? Jadi ya kalau menurut aku lebih baik aku kehilangan kamu sekarang daripada aku bisa milikin kamu, tapi cintamu nggak sama aku. Ya kamu jangan sedih. Ini aku nggak habis. Kamu seneng kan? Puas kamu?
Lihat semua mimpiku kandas semuanya. Kamu menang. Mono, kamu mau kemana sih? Mboh, mau ke Afghanistan. Kamu nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu kalut, kamu nggak boleh panik kayak gitu. Kamu tuh laki-laki. Kamu hadapi dong kenyataan kamu. Loh sekarang gini, nggak ada materi, maka nggak akan ada cinta sejati, iya toh? Oh, berarti cara berpikir kamu memang yang salah. Kamu menganggap kalau semua perempuan itu sama. Apa yang terjadi di sekitarmu, itu kamu ciptakan dari kepalamu sendiri. Kamu jangan sok-sok jadi perhatian gini deh. Kamu seneng toh aslinya? Kamu ngeliat aku kayak gini seneng toh? Ngeliat aku semua mimpiku tuh kandas, semuanya pupus. Kamu seneng toh? Enggak. Alah iya seneng. Enggak, aku prihatin. Prihatin opo? Aku prihatin sama kamu. Kamu selalu mau mencapai sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu. Aku prihatin karena aku sayang sama kamu. Maksudnya Jeng, kamu bilang apa barusan? Jeng, bilang apa Jeng? Udah lupain aja. Jeng, kamu bilang kamu sayang sama aku Jeng. Udah lupain aja, lupain. Kamu sayang sama aku Jeng. Jeng, maksudnya apa Jeng? Ajeng! Tolong! Tolong, oi! Tanpa ada kata kau meninggalkanku, menyisakan. Mon, piye kejadiannya, Mon? Kok iso ki Mas? Gak ngerti aku kok, laung kejadiannya ku cepet banget kok. Maksudnya gimana aku nggak ngerti, Mon? Ya iya kejadiannya kuwi lho, iku setelah Ajeng ngomong perasaannya ke aku. Jadi sekarang kamu udah tahu kalau Ajeng tuh sebenarnya cinta sama kamu. Kowe kok ngerti toh tekan di? Aku tahu, Mon. Aku tahu dari sini. Apa iki? Semua yang ada di buku itu tertulis tentang kamu. Sudah lama sebenarnya Ajeng itu suka sama kamu, cinta sama kamu. Dia itu nembak aku karena dia itu kecewa sama kamu. Karena kamu tidak pernah sadar sama perasaannya. Dok, gimana Ajeng dok? Dok, Ajeng gimana dok? Dok, dok, gimana dok? Dok, dokternya belum ngomong apa-apa kok. Dokter sih teman saya jadi nangis tuh. Ajeng, kita nggak tahu kabar tentang Ajeng, Mon. Gimana dok? Saya lagi butuh uang, Pak. Untuk apa? Saya kan sudah kasih ATM-nya kemarin. Iya, iya sih, tapi saya udah ngasih ATM-nya itu ke cinta sejati saya yang salah, Pak. Lah, sekarang aku tuh butuh bener-bener uang. Itu buat cinta sejati saya yang sebenarnya, Pak. Dia ada di rumah sakit sekarang, Pak. Butuh uang buat operasi. Kamu yakin ini cinta sejati kamu? Saya yakin sih, yakinnya Pak. Beneran deh. Gini ya, setelah itu udah deh ATM-nya saya balikin lagi ke Bapak. Terserah deh Bapak mau nyumbangin ke yayasan atau mau gimana terserah Pak. Karena saya benar-benar sudah mendapatkan segala-galanya Pak yang saya inginkan. Ya kui, cinta sejati saya Pak. Yo. Ya Pak.
Gimana, Mon? Ngerasain enggak? Wih, kembali lagi. Jeng. Di mana aku nih? Di surga, Jeng. Nah, jangan marah-marah gitu dong. Kamu ini baru siuman. Kamu udah koma seminggu, Jeng, di rumah sakit, Jeng. Ya aku yang jagain. Cincin apa ini? Ini cincin tunangan dari aku, Jeng. Sebagai balasan atas pernyataan kamu ke aku waktu itu. Tapi Udah, kamu gak usah mikirin apa-apa deh. Aku udah tahu kok sekarang kalau kita ini udah nggak boleh lagi gengsi-gengsian, Jeng. Sekarang aku sadar kok, Jeng. Kalau yang namanya cinta sejati itu gak perlu ada materi. Setelah aku baca buku harian milik kamu, aku makin sadar kalau yang namanya cinta sejati itu ya dari hati ke hati, Jeng. Aku juga minta maaf ya kalau aku sering gondok, kalau kamu bercandain aku, kamu ngatain aku. Aku percaya kok itu semua karena kamu sayang sama aku, Jeng. di rumah so kamu mau? Niate lo api, kok dibalasnya kayak gini terus. Gak jadi tak kawinin lo ntar. Aku juga ndak mau. Loh, kok gak mau, Jeng? Maksudnya gimana, Jeng? Aku ndak mau. Kalau kamu ndak maksa. Ya udah kalau kayak gitu aku juga nggak mau. Ya udah, aku juga ndak maksa. Jeng. Ya, Jeng. Kan tadi udah dibilangin nggak boleh gengsi-gengsi. Jeng, ayo dong, Jeng, Jeng. Jeng, nih, udah tak paksa-paksa nih. Jeng, ayo Jeng, Jeng. Jeng, ayo dong, Jeng, 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 Jeng. Jeng, kawin, Jeng, kawin, Jeng. Tak cabut infusnya lo ntar, Jeng. Gitu dong. Kamu tuh kompak, Mon, sama Ajeng. Serasi. Ya toh, Pak? Iya. Selamat ya, Mono. Akhirnya kamu bisa mendapatkan cinta sejati kamu. Mudah-mudahan kamu dan Ajeng bisa hidup bahagia selamanya. Karena cinta sejati itu adalah fondasi kebahagiaan. Iya, amin ya. Ono mati sahabat Eko. Aja kepada kita. Oh ya? Ya wes, kapan dong kawinnya? Kawin gundulmu kawin. Loh, nikah. 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 Pak Andi, kapan nikah? Iya udah nikah. Udah nikah. Semua semua